Oke teman-teman semua, selamat datang. Di video kali ini saya akan membahas ada pertanyaan juga yang masuk. Akhirnya saya coba bahas menggunakan konten video kali ini. Oke, pertanyaannya intinya adalah gimana sih caranya orang yang tadinya mereka pertama kali nyimak konten kita, habis itu gimana caranya bikin mereka itu repeat order. Gimana caranya bikin mereka itu datang kembali ke sosial media kita dan mereka mau nontonin konten-konten kita yang lainnya. Itu apa sih yang harus dilakukan dan gimana cara paling sederhana yang bisa dilakukan dan itu efektif. Oke, akan saya bahas di video kali ini dan nanti akan juga saya berikan beberapa contoh yang berhasil telah saya lakukan, juga berlaku di berbagai macam konten format apapun itu, mulai dari video, teks, ataupun image, visual gambar, visual video, apapun itu bisa saya terapkan dengan strategi ini. Jadi pastikan teman-teman semua nyimak konten ini dari awal sampai akhir dan semoga bermanfaat. Oke, sudah saya rangkum di sini, sudah saya catat dan konsep baik-baik apa saja yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Oke, langsung masuk ke pembahasan, yaitu bikin orang yang tadinya nontonin konten kita nontonin satu konten, gimana caranya bikin nonton konten yang lainnya. Oke, ini bisa ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama yaitu kita manfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh platform sosial media. Contoh, kalau misalnya di YouTube, teman-teman ketika upload video kayak gini, bisa nih kita setting, kita menambahkan bikin orang itu nonton konten kita yang lain dengan cara kita menginvite secara nggak langsung. Silakan tonton video tutorial memasak, linknya ada di deskripsi. Itu salah satu contohnya. Lalu bisa juga pakai yang di sini di atas pojok kiri atau kanan ini, ada ntar muncul notif kayak itu akan menginvite buat penonton buat nonton konten yang lainnya juga. Habis itu ketika di ending video itu juga muncul beberapa detik, ada rekomendasi video yang bisa kamu tonton setelah menyelesaikan video tersebut. Itu kalau di YouTube. Kalau di Instagram biasanya di slide terakhir ataupun di bagian caption, di bagian bawah sendiri call to action itu biasanya menginvite audiens untuk silakan follow saya untuk mendapatkan konten bla 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 bla. Itu juga bisa teman-teman gunakan. Kalau misalnya di TikTok itu juga bisa kita manfaatkan dengan cara kemarin saya sudah membuat video tentang tutorial masak telur dadar. Kalau misalnya kamu belum nonton, silakan tonton video itu. Persis ada di video yang ini. Atau langsung klik menu komen, ataupun klik linknya dari komen. Itu bisa langsung muncul video yang saya rekomendasikan. Kayak gitu. Kalau misalnya di YouTube, enak tinggal pasang aja di chart ataupun di end screen, di deskripsi pasang linknya. Kalau misalnya di Instagram Stories sekarang bisa kita pakai link, kita tanamkan link di sana agar orang bisa langsung ngeklik. Atau juga kalau di TikTok itu tadi di komentar kita stitch videonya di kolom komentar, di komentar yang mana. Jadi ntar orang buka kolom komentar di TikTok langsung ngeklik video tersebut langsung muncul. Nah, cara yang kedua yaitu adalah dengan strategi open loop. Open loop. Nah, ini strategi cukup familiar ketika teman-teman menyadari di Indonesia sendiri ketika biasanya mungkin juga pernah tahu enak-enak nonton film tertentu yang itu seru, di endingnya kok kenapa digantung, kenapa kok bikin orang penasaran dan akhirnya kita mau nggak mau nungguin next episode-nya agar kita tahu nih kelanjutan ini apa. Nah, itulah strategi open loop. Open loop, gimana caranya kita menciptakan sebuah rasa penasaran terhadap penonton kita. Dan itu kita gantung, tapi digantungnya juga tujuannya benar, yaitu menginvite audiens supaya mereka kepo dengan konten kita yang lainnya. Nanti di akhir saya kasih contoh. Nah, dengan adanya strategi open loop ini, harapannya audiens jadi nggak nontonin konten kita cuma satu aja, tapi konten-konten yang lainnya. Dan berharap juga mereka, karena jadi gini, untuk membuat audiens itu tertarik dengan kita, membuat mereka mulai aware terhadap kita, mereka nggak bisa dikasih satu konten aja langsung mereka interesting dengan kita. Tapi minimal ya 7 kali kita harus nongol di depan mereka, mereka harus menikmati konten kita sebanyak 7 kali minimal. Itu mulai muncul rasa interest.
dan mereka mulai aware terhadap kita. Nah, oleh karena itu kita pakai strategi open loop supaya kita bisa mencapai minimal 7 jarak itu tadi ya. 7 kali nongol dengan cara bikin orang penasaran. Nah, contoh penggunaan strategi open loop sebelum saya masuk ke contoh, itu tadi ada 2 cara ya. Manfaatkan fitur-fitur yang ada di sosial media. Cari tahu sekarang apa aja yang bisa dimanfaatkan, sesuaikan dengan konten kamu. Selanjutnya yang kedua itu tadi strategi open loop. Dengan open loop, audiens nggak cuma nonton konten kita cuma satu aja, tapi yang lainnya juga. Oke, contoh membuat konten dengan strategi open loop. Oke, di video selanjutnya saya akan memberikan gimana caranya mengubah satu topik konten itu menjadi 18 konten, sehingga kamu nggak kehabisan konten lagi dan nggak perlu buang banyak waktu lagi, karena satu konten itu bisa dijadikan 18 konten dengan semua format konten bisa support. Pastikan kamu nonton video setelah ini dan semoga bermanfaat. Nah, itulah contoh strategi open loop yang saya lakukan, dan itu berhasil meningkatkan viewers, juga meningkatkan engagement audience. Yang tadinya mereka belum ngeklik follow di video ini, di video selanjutnya mereka bisa jadi langsung ngeklik follow saya karena saya berhasil membuat audiens saya untuk berlama-lama di sosial media saya. Jadi itu tadi strateginya, semoga bermanfaat. Oh ya, di video selanjutnya saya akan memberikan ada satu strategi lagi yang bisa kamu manfaatkan agar orang itu mau ngeklik follow kamu. Dan mereka bakal, oke, aku mau follow nih gara-gara ini. Nah, cara ini bisa kamu manfaatkan ke sosial media kamu semua. Pastikan kamu subscribe ke channel ini, dan semoga bermanfaat. Saya Agung Adimas dan sampai jumpa.